Baik, yang kedua selanjutnya adalah miskin. Ya, biasanya kita sandingkan antara dua istilah ini, fakir dan miskin. Siapa itu miskin? Miskin secara bahasa itu adalah artinya kerendahan atau kelemahan, rendah atau lemah. Ya. Sedangkan secara istilah, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, miskin adalah orang yang tidak punya harta sedikit pun. Ya, jadi dia itu ya rumah saja tidak punya, ya tinggalnya di jalan, tinggalnya di kolong jembatan, begitu. Cuma punya baju aja, itu. Untuk makan pun ya harus minta-minta. Ini parah sekali orang miskin menurut definisi mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, miskin adalah orang yang punya harta atau punya penghasilan tetapi tidak cukup, ya, hampir sama seperti fakir. Namun menurut mazhab Syafi'i, miskin ini lebih mending daripada fakir. Kalau fakir itu di bawahnya miskin. Seumpama penghasilannya setiap bulan 2 juta, sedangkan kebutuhannya ya 3 juta. Ini kalau miskin. Kalau fakir menurut mazhab Syafi'i, 50% dari kebutuhannya itu belum tercukupi. Itu definisi fakir. Ya, 50% berarti semua kebutuhannya setiap hari 3 juta, sedangkan penghasilannya cuma 2 juta. Ya, atau penghasilannya cuma 1 juta, berarti belum ada 50% dari kebutuhannya. Menurut mazhab Hambali, hartanya tidak cukup untuk 50% kebutuhannya. Ini hampir sama dengan definisi mazhab Syafi'i. Ya, miskin adalah orang yang penghasilannya atau hartanya tidak mencukupi 50% dari kebutuhan sehari-harinya gitu. Ya, jadi bisa kita lihat definisi miskin menurut mazhab Hanafi ada 2 pendapat ya. Menurut mazhab Hanafi Maliki, kemudian yang kedua Syafi'i dan Hambali. Ini kalau ingin lebih dikerucutkan, lebih dikelompokkan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki dia parah sekali, tidak punya harta sedikit pun. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dia masih mending punya penghasilan, ya. Tetapi kalau miskin ini penghasilannya tidak mencukupi, walaupun lebih 50% lebih dari kebutuhannya. Kemudian kalau mazhab Hambali justru di bawah 50% dari kebutuhannya. Jadi gajinya atau penghasilannya ini di bawah 50% dari kebutuhannya. Ini definisi miskin. Yang ketiga adalah amil zakat. Ya. Siapa itu amil zakat? Amil zakat ini adalah orang yang diberi kewenangan negara atau umat, ya, untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Ya, yang diberi kewenangan negara atau umat untuk diberi kewenangan mengambil zakat dari kaum muslimin, untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Nah, ini adalah definisi dari amil. Ya. Kemudian dia yang namanya amil harusnya ya dia itu berjalan mengumpulkan harta zakat, jangan malah nunggu di kantor, nunggu orang datang, tidak, tetapi harusnya dia aktif. Ya, kalau zaman dahulu harus berjalan tiap rumah diketok, rumah orang yang kaya yang sudah wajib zakat. Kemudian dihitung harta yang wajib zakat, kemudian dikasih tahu, Bapak kewajibannya sekian gitu. Kemudian kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang ya memang sudah maju ya, bisa berzakat lewat transfer, lewat aplikasi dan lain sebagainya. Itu bagus juga, merupakan sebuah kemudahan. Tetapi
amil harus juga aktif. Tidak hanya itu saja, tidak hanya menunggu saja, tetapi juga harus apa? Paling tidak presentasi di masjid-masjid, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, ya, agar apa? Masyarakat terdidik, ya, agar masyarakat tercerahkan tentang harta-harta yang wajib dizakati. Karena masih banyak di masyarakat kita yang belum paham, mana mana harta-harta yang wajib dizakati dan berapa besarnya, begitu. Agar mereka sadar untuk mengeluarkan zakat. Padahal Indonesia ini potensi zakatnya sangat besar sekali. Ya, kalau tidak salah setiap tahun bisa sampai seratusan triliun setiap tahunnya. Tetapi yang terkumpul sampai sekarang belum ada 10%-nya dari potensi zakat tersebut. Jadi sangat jauh sekali dari potensi yang bisa dikumpulkan dari zakat seluruh orang Indonesia. Ya, orang-orang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kita lihat di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak bisa sekolah, orang-orang yang tidak bisa berobat, ya. Di rumah sakit banyak yang meninggal gara-gara tidak bisa operasi, tidak bisa berobat dan seterusnya. Kemudian zakat ini harus dari orang yang kaya yang wajib berzakat. Makanya amil zakat itu harus paham fikih tentang zakat, ya, sehingga dia tidak salah ambil harta, ya, karena sebagaimana dia tidak boleh mendiamkan, ya, orang-orang tidak berzakat, dia juga tidak boleh salah dalam mengambil zakat dari orang-orang, gitu. Kemudian didistribusikan kepada 8 asnaf. Selain dia harus paham dari mana saja harta yang wajib dikeluarkan, dia juga harus paham kepada siapa harta-harta tersebut diberikan atau didistribusikan. Ya, terus bagaimana dengan zakat fitrah, ya? Zakat fitrah yang setiap akhir bulan Ramadan sering kita lihat di masjid-masjid atau musola-musola yang mengadakan panitia, ya, panitia pengumpul zakat. Kalau melihat dari definisi ini, sebenarnya amil zakat itu harus ada mandat dari pemerintah langsung. Ya, kalau setidaknya itu ada izin operasional, ya, bahwa dia akan mengumpulkan zakat atau nginduk ke salah satu lembaga amil zakat, gitu, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nanti ada orang-orang yang nakal yang mengumpulkan zakat, kemudian hartanya dimakan sendiri, zakatnya dimakan dia. Nah, ini yang berbahaya. Makanya dari zaman Nabi itu Nabi sendiri yang atau dari pemerintah sendiri yang memberikan mandat kepada para sahabat untuk mengumpulkan zakat agar tidak terjadi penyelewengan. Ya. Adapun yang terjadi di di masjid-masjid atau musola-musola pada akhir bulan Ramadan, pengumpulan zakat fitrah itu menurut para ulama itu bukan amil zakat. Mereka tidak dikatakan amil zakat, tetapi hanya sebagai wakil, ya, wakil dari muzaki, wakil dari kita yang berzakat, ya. Jadi kita mewakilkan kepada mereka agar mereka membagikan zakat itu, ya. Jadi sama seperti kita, statusnya nanti sama seperti kita mengasih langsung zakat kepada individu, ke perorangan, gitu, ya. Boleh juga seperti itu kita kasihkan kepada wakil untuk memberikan kepada orang lain, sebagaimana boleh juga kita memberikan langsung kepada 8 asnaf yang tadi disebutkan, ya, seperti itu. Maka konsekuensinya kalau dia statusnya statusnya wakil, sebagai wakil kita dalam pemberian atau distribusi zakat, maka panitia zakat yang di musola-musola itu tidak berhak mendapatkan bagian
1/8 ya, 1/8 dari zakat tersebut gitu. Ya, harusnya seperti itu. Karena dia hanya wakil saja begitu. Kalaupun mau semua diberi uang capek apa, itu jangan diambil dari zakat. Diambillah dari semua infak atau sedekah ya, dari kas masjid boleh seperti itu. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya sama surah At-Taubah ayat 60 wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang para pengurus zakat. Haknya berapa? 12,5% atau 1/8 dari total zakat itu. Gitu. Berikutnya syarat amil. Syarat amil zakat yang pertama harus muslim, tidak boleh kafir. Kedua harus akil, harus berakal, tidak boleh orang gila. Ya. Yang ketiga harus balik, tidak boleh anak kecil yang belum balik. Karena anak kecil ini belum sempurna berpikirnya. Yang keempat harus berilmu, harus paham tentang syariah zakat atau fikih zakat. Karena kalau dia tidak berilmu, nanti dia salah dalam pengambilan zakat atau pendistribusian zakat. Dan juga harus tahu realitas ekonomi. Dia harus punya data orang miskin di sekitarnya, ya, sehingga dia mendistribusikan dengan benar. Ya, jangan malah dia memberikan zakat kepada orang kaya, Ya, atau Bu. memberikan zakat kepada Halo. orang yang haram menerima zakat. Halo, Bu. Ya, mohon maaf Ya, Bu. audionya. Ntar saya WA lagi ke Ibu ya. Ke WA lagi. Matikan aja, Ustaz. Baik. Yang kelima harus jujur, tidak boleh korupsi. Ya, uang zakat ini kalau dikorupsi dosanya besar sekali ya. Karena ini uang atau harta orang-orang miskin, orang-orang yang lemah ekonominya. Kemudian harus kuat secara fisik dan mental. Jangan pengurus amil atau amil zakat itu malah cacat. Ya, mohon maaf mungkin pincang atau apa sehingga dia tidak bisa bekerja. Gitu ya. Harus dia itu kuat secara fisik dan mental. Mental di sini ya memang dia itu bagus mentalnya karena terkadang orang-orang penerima zakat itu banyak godaan-godaannya. Tidak mudah tergiur dengan harta, gitu. Harus amanah, harus jujur. Ini semuanya berkaitan dengan pendidikan, ya. Dari masalah ilmu, jujur dan kuat. Dan yang terakhir ada kepercayaan legalitas. Pengumpul zakat ini harus ada kepercayaan atau ada legalitas dari pemerintah. Ya, sekarang sudah banyak ya lembaga-lembaga zakat yang sudah terdaftar, mulai dari Basnas atau Bazis ataupun Dompet Duafa atau Darut Tauhid dan seterusnya. Mereka yang sudah terdaftar di pemerintah dan terbuka transparan memberikan laporan-laporannya gitu, sehingga kita boleh memberikan zakat kepada mereka gitu. Adapun lembaga-lembaga kecil ya pengumpul zakat ini, maka kalau mereka seumpama belum sanggup untuk mendaftar ke pemerintah ya, maka mereka boleh menginduk kepada lembaga amil zakat yang sudah besar gitu. Gitu. Kalau memang mereka tidak bisa untuk mendaftarkan sendiri ke pemerintah gitu. Selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah dan butuh untuk dikuatkan hatinya agar dia itu tidak kembali kafir, agar tidak kembali murtad ke agama yang dulu begitu. Maka di dalam Islam dibolehkan kita memberikan zakat kepada mereka ya, seperti memberikan pendidikan kepada mereka, cara baca Quran, ya pendidikan biar dia bisa baca Quran, latihan Iqra atau latihan dasar-dasar fikih, dasar-dasar tauhid dan seterusnya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan 1/8 dari total zakat ini.
Nah, jenis mu'alaf ternyata ada ya, di zaman dahulu orang yang diharapkan masuk Islam, dia belum masuk Islam. Ini pengecualian ya. Padahal kan awalnya zakat itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang muslim. Tetapi ini mu'alaf ada pengecualian. Sebagian ulama mengecualikan bahwa zakat boleh diberikan kepada orang yang diharapkan masuk Islam. Ini orang yang diharapkan masuk Islam. Atau orang-orang yang jahat kepada Islam ketika diberikan zakat nanti dia jadi tidak jahat. Biasanya itu selalu menghina Islam, selalu menjelek-jelekan Islam. Nah, ketika diberi zakat dia jadi diem begitu. Maka boleh diberikan dari itu. Atau orang yang baru masuk Islam. Nah, ini yang banyak dilakukan. Baru masuk Islam dia biasanya diusir dari keluarganya, seumpama begitu ya. Tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak bisa makan, minum. Akhirnya lembaga ambil ada perkumpulan mu'alaf center itu. Biasanya mereka yang menolong mereka, para mu'alaf yang baru masuk Islam, ya mungkin disediakan tempat tinggal, disediakan kebutuhan sehari-harinya. Atau tokoh muslim yang lemah, ini yang hampir bisa jadi kalau ini bisa masuk, bisa murtad gitu. Ini dan yang terakhir adalah orang-orang yang di perbatasan, yang banyak godaannya ya. Di perbatasan itu Bapak Ibu itu banyak godaannya, banyak di sana itu misionaris yang pergi ke sana dan memberikan mereka makanan, minuman, harta begitu ya. Sehingga kemudian mereka keluar dari agama Islam. Nah, ini harusnya ada dai-dai yang ke sana dan boleh mereka itu diberikan uang dari zakat itu begitu. Saya dulu punya teman, dia itu untuk kelulusan kuliahnya itu harus berdakwah ke daerah perbatasan. Nah, dia diutus ke daerah Kalimantan di sana. Di sana itu ada 2 desa itu semuanya murtad. Ya, setelah ada misionaris yang datang ke sana, ya kemudian memberikan makanan, minuman, obat-obatan, akhirnya murtad semuanya dan tidak ada ustadz yang ke sana. Nah, akhirnya dia datang ya sebagai ustadz dan mulai sedikit demi sedikit mengajari orang-orang yang masih Islam biar bisa baca Quran, ya biar tetap kokoh akidahnya begitu. Kemudian selanjutnya ini ada perbedaan ulama ya. Tadi yang saya katakan, apakah boleh non muslim diberikan zakat sebagai mu'alaf ya? Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i. Kalaupun ada orang yang seperti itu, seumpama dia masih kafir ya, tapi diharapkan kalau dia dikasih uang, dia bisa masuk Islam. Ya. Maka boleh dikasih uang atau harta tetapi bukan dari zakat, tapi dari fai, dari sumber yang lainnya begitu. Menurut mazhab Hanafi bahkan ya sudah tidak ada mu'alaf menurut beliau ya. Entah kenapa, apakah karena sudah dimansuh ya. Tetapi jumhur ulama masih mengatakan ada sampai sekarang mu'alaf itu ada. Orang-orang yang masih lemah imannya, baru masuk Islam, butuh penguatan terutama secara ekonomi ya. Mereka biasanya kasihan diusir dari rumahnya. Nah, ini di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang murtad, terutama daerah-daerah pelosok, daerah-daerah pedalaman. Ya, ini perlu dibantu dari uang zakat dari bagian mu'alaf. Kemudian pembinaan mu'alaf, dakwah ke negeri yang minoritas. Selanjutnya adalah wafir riqab, budak. Nah, budak ini di zaman sekarang sudah tidak ada. Zaman dahulu ini budak ini bisa dikatakan setengah manusia. Ya, tubuhnya itu manusia, tetapi diberlakukan seperti hewan. Kenapa? Karena dia itu bisa diperjualbelikan. Ya, bisa diperjualbelikan seperti hewan, bahkan bisa diwariskan. Dia seperti harta, seperti hewan. Ya. Kemudian
tidak ada hak kepemilikan. Budak itu tidak berhak memiliki harta. Hartanya dia ya harta tuannya, gitu. Ya, kecuali kalau budak tersebut adalah budak mukatab, budak yang sedang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan membayar uang tertentu. Semua mau membayar uang 100 juta gitu. Kalau budaknya bisa membayar 100 juta ke tuannya, maka dia merdeka. Nah, maka boleh budak tersebut diberi bagian dari zakat ya untuk bisa membebaskan dirinya. Bahkan boleh disetubuhi sebagaimana istrinya, resmi dan legal ini. Bahkan Islam mengakui legal karena memang dari zaman sebelum Islam itu sudah ada gitu, sudah mengakar, mengadat sehingga sulit untuk dihapuskan seketika ya. Tetapi Islam ini sebenarnya tidak mendukung perbudakan. Tetapi cara menghapusnya itu tidak sporadis ya, langsung tapi pelan-pelan sehingga sampai sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Yang selanjutnya adalah wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Ya, tentu hutang yang dimaksud di sini adalah hutang primer, hutang pokok seperti untuk makan, minum, tempat tinggal, ya, kesehatan gitu. Maka ini hutang yang bisa menjadikan dia mendapatkan zakat. Syaratnya dia adalah seorang muslim, bukan ahlil bait, bukan habib atau syarifah, bukan itu hutangnya itu adalah untuk kebutuhan mendasar, bukan untuk kebutuhan sekunder atau apalagi tersier gitu ya. Tapi kebutuhan yang primer. Kemudian hutangnya bukan untuk maksiat ya, bukan untuk hura-hura, untuk minum minuman keras dan seterusnya. Dan hutangnya sudah jatuh tempo. Ya, harus segera dibayar. Maka dia boleh mendapatkan zakat. Ya, dan dia tidak mampu mencicil lagi. Nah, gitu. Wa fi sabilillah, orang yang berada dalam sabilillah, dalam jalan Allah. Sabilillah ini menurut jumhur ulama adalah orang yang berperang, ya, yang mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam. Ya, jumhur ulama berpendapat sabilillah itu zaman dulu seperti itu. Namun di zaman sekarang ya sudah tidak ada peperangan lagi, sudah tidak ada penjajahan lagi, maka banyak ijtihad dari para ulama. Ada yang memahami secara pertengahan. Jihad di sini tidak harus dengan fisik. Menurut mereka bisa juga jihad dengan non fisik. Seperti apa? Ya, seperti jihad melawan kebodohan, ya, atau jihad melawan pemurtadan dan seterusnya. Makanya sebagian ulama berpendapat segala macam perbuatan di jalan Allah ya untuk menegakkan agama Allah, untuk menghidupi agama Allah itu bisa dikatakan fi sabilillah gitu. Ini menurut pendapat Imam Qofal Al-Ja'fari, kemudian Imam Zaidi, Shadiq Hasan Khan, Syekh Saltut, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini seperti apa? Untuk penyebaran Islam, dakwah ke daerah pelosok-pelosok, ya, untuk orang yang di garis terdepan, untuk daerah perbatasan. Itu kan orang-orang mereka itu kan kita nggak memerangi, tetapi memerangi kebodohan mereka, memerangi kemiskinan mereka untuk membangun masjid gitu ya. Karena di sana kekurangan masjid itu diperbolehkan ya. Untuk dakwah-dakwah yang potensial gitu ya. Karena banyak ya di sana itu dai-dai kita yang kekurangan, mereka berdakwah itu tidak ada yang membayar ya, karena memang ya daerah-daerah yang sangat kekurangan. Nah, ini berdasarkan dengan dalil sebagaimana dahulu ada orang yang menyerahkan seekor hewan untuk fisabilillah. Nah, hewan tersebut itu tidak harus untuk berperang, tetapi ternyata digunakan untuk berhaji. Menunjukkan bahwa fisabilillah itu segala macam ibadah, ya, tidak harus ibadah perang, tetapi juga haji ini juga dikatakan fisabilillah.
Yang terakhir adalah ibnu sabil, orang-orang yang orang-orang yang musafir yang kehabisan bekalnya, baik musafir di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, orang yang dalam kondisi musafir ternyata mungkin kecurian, mungkin kena begal, ya, atau uangnya hilang sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maka mereka boleh mendapatkan uang dari zakat. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh mendapatkan zakat kalau memang dia kaya. Ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Semua kita kehabisan bekal di perjalanan kan bisa mungkin kita ngambil di ATM ya atau dengan cara-cara yang lainnya. Kalau zaman dahulu sulit. Ya, orang kehabisan bekal di perjalanan walaupun dia kaya ya di kampungnya atau di daerahnya, tapi yang dia bawa itu habis hartanya, mungkin kecurian atau kena musibah apa gitu. Maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang seperti itu boleh menerima dari zakat. Nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, harus muslim. Orang yang kehabisan bekal tadi, musafir ini harus muslim, bukan ahli bait, bukan safar yang maksiat, ya. Kemudian dia juga tidak bisa berhutang. Tidak bisa berhutang artinya tidak ada orang yang bisa untuk dia hutangi ketika dia kehabisan bekal. Ya, karena kalau berhutang pun nanti dia nggak bisa bayar. Kecuali kalau dia berhutang kemudian dia bisa bayar nanti ketika sudah sampai di kampung halamannya atau di rumahnya. Gitu. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan 8 asnaf orang yang boleh atau harus mendapatkan zakat. Semoga bisa mencerahkan. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya nih. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, ini Ustadz, tadi Ustadz bilang kan untuk mengumpulkan zakat itu harus dapat legalitas pemerintah. Bagaimana kalau di tempat saya kan setiap masjid mau puasa itu selalu mengumpulkan jamaah untuk membentuk panitia zakat fitrah gitu, Ustadz, gimana? Iya, kalau orang tadi kan sudah saya jelaskan, panitia zakat yang di masjid itu yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah, maka mereka tidak dikatakan amil zakat. Boleh mereka mengumpulkan zakat, boleh silakan. Tetapi statusnya bukan amil zakat, tetapi statusnya wakil zakat. Oh. Ya, wakil. Nah, kalau wakil itu tidak berhak mendapatkan berapa? 1/8. 1/8. Karena dia hanya wakil saja. Tidak boleh dia mendapat. Kecuali kalau dia memang termasuk 8 asnaf tadi. Umpama dia fakir atau miskin, ya, atau ghorim, ya, terlilit hutang, atau mu'alaf, baru boleh. Begitu, Bu. Yang diterimanya tuh harus sama dengan yang lain kali ya Ustadz ya. Berhubung kan dia pengurus zakat juga. Kenapa? Jadi yang diterimanya sama seperti yang lain, umpamanya dibagi zakatnya umpamanya 1 orang 3 liter umpama gitu ya. Berarti sama juga gitu. Ya iya. Kalau Pendapatnya. dia berhak ya disamakan dengan yang lainnya. Soalnya begitu Ustadz di tempat saya. Iya. Ya begitu. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ya, itu yang disebut mu'alaf itu hingga berapa lama dia sudah berstatus beragama Islam, Ustaz? Mu'alaf ini tidak dijelaskan di dalam agama Islam berapa lamanya. Tetapi sekiranya dia masih membutuhkan bantuan untuk menguatkan hatinya, untuk menguatkan kemampuannya untuk membaca Al-Quran atau untuk ibadah,
maka dia harus terus disokong, Pak. Gitu. Ya. Jadi definisi mu'alaf sendiri itu misalkan seseorang sudah bersyahadat 10 tahun, apa masih disebut mu'alaf? Kalau sudah 10 tahunnya bukan mu'alaf lagi. Makanya itu ada batasannya nggak? Kalau di dalam syariat atau di dalam ayat, hadis atau apa, nggak ada batasannya. Nabi tidak membatasi. Cuma dia dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat atau kebiasaan di masyarakat. Ya, orang kalau belajar agama dari mulai awal kayak anak kecil gitulah, belajar Iqra berapa lama? Gitu. Cuma setahun sudah bisa. Belajar fikih berapa lama? Fikih dasar atau tauhid dasar. Ya. Cuma setahun. Ya udah, sekitar segitu itu sudah cukup, tidak perlu sampai 10 tahun. Nah, itu kalau 10 tahun gitu ya berarti lihat uruf, sesuatu yang belum ditentukan oleh agama ukurannya berapa, maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan di masyarakat begitu. Kebiasaan. Baik, Ustaz. Terima Ya, kasih. Dok, sama-sama. Berikutnya dari Ibu Ustaz, zakat untuk anak yatim yang menuntut pendidikan yang masih saudara. Sah pendidikan yang masih, maksudnya gimana nih? Sahkah zakatnya? Ibu Yusnita, maksudnya gimana? Assalamualaikum Ustadz. Itu misalnya ada saudara dia yatim piatu, cuman dia lagi menuntut ilmu. Apakah kita bisa zakat ke mereka? Saudara ibu? Iya, misalnya ponakan gitu loh. Itu bisa. Dia, itu sah nggak? Kalau kita harus, sedangkan itu katanya kan tanggung jawab kita, tapi kita anggap sebagai zakat, itu bisa nggak? Ya, yatim piatu itu dari 8 asnaf itu ada enggak? Yatim piatu. Tadi yang kita sebutkan ada enggak yatim piatu? Ada enggak? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kenapa kita ngasih zakat ke yatim piatu? Kita ngasih zakat ke yatim piatu bukan karena keyatimannya, tapi karena kemiskinannya, karena kefakirannya, begitu. Jadi kebanyakan di Indonesia, di dunia, orang yang yatim piatu, anak yang yatim piatu itu kebanyakan miskin, fakir. Ya enggak? Ya. Kebanyakan begitu. Maka kita sebenarnya memberi zakat bukan karena keyatimannya, tetapi karena kefakirannya atau kemiskinannya gitu. Kalau seumpama ada anak yatim, ya kita kemudian dia miskin, kasih zakat. Ya. Kalau dia kaya, tidak boleh dikasih zakat. Enggak untuk pendidikan, Ustadz, maksudnya. Ya entah mau pendidikan, untuk makan, untuk apa. Pokoknya tidak boleh memberikan zakat kepada anak yatim yang kaya. Gitu. Karena tidak boleh, tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau anak kaya. Kan ada tuh anak yang yatim tapi kaya. Kenapa? Karena orang tuanya kaya, dia orang tuanya kaya raya meninggalkan warisan yang banyak kepada anaknya begitu. Terus Ustadz, kalau orangnya punya utang, itu dia berhak nggak mengeluarkan zakat, Ustadz? Tapi dia punya rumah gitu loh, itu berhak nggak, Ustadz? Utang apa? Misalnya ya utang, ya mungkin ada usahanya, ada lagi. Utang apa dulu? Kalau utang untuk primer atau untuk sekunder? Waktu itu untuk usaha, misalnya. Kalau itu bukan primer. Berarti bukan untuk primer. Oh, jadi nggak termasuk yang itu yang tidak ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang gobirin Ustaz, orang yang berhutang, itu sama juga tadi dengan berhutang, terlilit hutang. Tapi karena dia terlilit hutang karena gaya hidupnya Ustaz, akhirnya pinjam ke ojol, terlilit hutang, jadi banyak hutangnya harus ditanggung dengan keluarga gitu Ustaz. Mula-mula dia biasa, cuman karena dia gaya hidupnya mungkin kalau misalnya orang bisa makan, jadi sampai nggak bisa makan, kelilit, jadi kayak ojol-ojol itu sekarang Ustaz, yang bukan nggak masalah nggak makan lagi, terlilit hutang, dikejar-kejar dengan iya, kalau hutangnya untuk itu, untuk gaya hidup, tidak termasuk ghorimin. Tidak termasuk ghorimin.
Tapi akhirnya kan dia habis, Ustaz. Nggak ada untuk membayar utang, sampai nangis-nangis minta ke kita gitu kan. Ya, Nggak hartanya untuk ada membayar nggak? utang gitu. Gitu. Hartanya ada nggak? Mobil punya Oh, nggak? motor, ya mungkin motor. Maka kita bilang kan Anda bisa jual motor. Ya, Iya, kalau seperti itu ya dia harus jual asetnya. Tapi kita bilang keluarga juga gitu, bilang aset, tapi dia karena mungkin karena dikejar-kejar itu ya dia kan dianggap, kalau kan pemerintah udah bilang tuh kalau ojol itu kan berlipat-lipat, Ustadz. Jadi mungkin jadi dia hitung itu nggak cukup ini apanya itu. Mungkin. Jadi kita bantu semua kita. Apakah itu termasuk zakat yang kita bantu orang yang kelilit utang online itu loh, Ustadz. Ya itu. Kalau hutangnya bukan untuk kebutuhan pokok ya tidak termasuk apa? Ghorimin. Itu untuk pelajaran sebenarnya untuk orang-orang yang Ustaz, lebih mementingkan gaya hidup daripada gaya hidup, Ustaz. Jadinya karena dia biasa gaya hidupnya itu, sekarang dia pinjam ke ojol, akhirnya istri mau melahirkan ini lagi tuh, ya nangis-nangis lah ke keluarga, nggak ada uang untuk itu kata. Ya mau nggak mau bantu, tapi kan apakah bisa kita kategorikan yang kita bantu itu sebagai zakat? Jadinya sodakoh nanti. Masuknya sodakoh. Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bu Nurlela mau tanya Pak Ustadz, ada 2 poin nih saya mau tanya. Yang pertama, kita punya saudara gitu ya, kemudian dia punya ditinggal suami gitu, punya anak 7 begitu ya. Kemudian dia kan tadinya tidak punya usaha, kemudian menjalankan usaha. Nah, punya utang untuk usaha dan membesarkan anak untuk pendidikan anak. Tetapi dia punya rumah gitu. Nah, bagaimana hukumnya jika kita berzakat pada dia? Ini yang pertama. Yang kedua, kita satu-satu Bu, satu-satu. Nanti saya lupa. Oke, ayo. Yang pertama tadi dia punya saudara ya. Kakak saudara. Ya. Nah, punya anak yatim 7 dulu. Kemudian dia kan punya usaha, modalnya sampai berhutang. Kemudian juga pendidikan anak juga berutang, tapi dia punya rumah gitu. Kan nggak mungkin dia jual rumahnya untuk gitu. Tapi tujuannya itu dia punya 7 anak dulu sampai dia berhutang gitu. Bagaimana intinya kan bagaimana hukum zakat kepada saudara ya? Ya saudara nih, boleh. Saudara nih. Kakak ya Pak Ustadz ya gitu. Zakat ke saudara itu boleh karena saudara bukan orang yang wajib kita nafkahi.